Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Umi Yuhaina dengan NIM 325, Salsa Bilanada dengan NIM 336, Niken Ayu Anggraini dengan NIM 350, dan Anjarini Rianti dengan NIM 353 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Relasional Bisnis Retail. Proses CRM. Proses CRM adalah proses dinamis dalam manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan melalui serangkaian kegiatan pokok, yaitu identification, differentiation, interaction, dan customization. Nah, melalui CRM, perusahaan dapat mengoptimalkan upayanya dalam memberikan produk dan layanan yang prima, sambil membina hubungan jangka panjang dengan para pelanggannya. Nah, di sini juga ada proses dalam CRM. Yang pertama yaitu memperoleh pelanggan baru. Yang kedua menambah nilai pelanggan dan mempertahankan pelanggannya. CRM berhasil diimplementasikan. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh CRM agar berhasil diterapkan, yaitu melakukan perencanaan bisnis yang matang, mengidentifikasi tujuan dan juga target dalam penerapan CRM, menentukan batasan-batasan dari CRM yang didasarkan pada strategi yang telah ditentukan, yaitu selanjutnya adalah menentukan standar untuk mengukur keberhasilan penerapan CRM. Yang terakhir, menentukan standar aturan dan mengelola strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM tersebut. Cara mengembangkan program CRM. Pengembangan program CRM. Dalam tahap ini, program perusahaan digunakan sebagai media untuk mempertahankan pelanggan, mengubah pelanggan baik menjadi pelanggan dengan nilai LTV tinggi dan bertahapan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Upaya hubungan adalah usaha aktif perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap harapan konsumen untuk mewujudkan retensi pelanggan melalui penyampaian produk inti dan layanan yang membuat terjalinnya relasi yang berkelanjutan. Di sini terdapat 4 pendekatan yang dapat dilakukan retail untuk mempertahankan pelanggan serta membuat pelanggan menjadi setia, yaitu melalui program belanja secara teratur, perlakuan istimewa bagi pelanggan, personalisasi, dan membangun komunitas melalui pertukaran informasi dengan buletin dan mengembangkan relasi rasional secara personal melalui komunikasi. Cara mengimplementasi program CRM. Untuk dapat menggambarkan proses implementasi CRM dengan lebih mudah dan jelas, proses ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada identifikasi. Meski disebut sebagai upaya mengelola pelanggan, pada dasarnya CRM sudah dimulai saat proses mendapatkan pelanggan. Tahap paling awal ini disebut dengan identifikasi pelanggan. Dalam tahap ini, perusahaan perlu merumuskan dengan detail dan spesifik persona dan calon pelanggan mereka. Selanjutnya yang kedua adalah akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan merupakan proses implementasi CRM untuk mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan. Untuk ini dibutuhkan strategi dan sosial penjualan yang tepat. Perusahaan juga perlu untuk melatih tenaga penjualnya agar dapat membujuk calon pelanggan melakukan pembelian pertamanya. Selanjutnya yang ketiga, retensi pelanggan. Pelanggan yang telah beberapa kali transaksi dengan perusahaan harus dijaga agar tetap setia. Proses ini disebut dengan retensi pelanggan. Retensi pelanggan merupakan upaya untuk mempertahankan pelanggan tersebut agar tetap berinteraksi dan bertransaksi dengan perusahaan. Upaya ini juga ditujukan agar pelanggan menambah volume atau frekuensi transaksinya dengan perusahaan. Selanjutnya adalah pengembangan pelanggan. Pelanggan yang telah berulang kali melakukan transaksi dengan perusahaan menandakan pelanggan yang puas.
Pelanggan yang puas ini dapat masuk ke dalam program pengembangan pelanggan. Ini juga merupakan tahap keempat dalam implementasi CRM. CRM ini memiliki banyak sekali manfaat, apalagi di bidang bisnis bagi para perusahaan-perusahaan yang ada. Bisa dibilang CRM ini membantu kita untuk mendapatkan pelanggan dan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan kita. Berikut ini adalah manfaat dari pengimplementasian program CRM, yaitu mempertahankan jumlah pelanggan. Salah satu manfaat dari Customer Relationship Management ini adalah mempertahankan jumlah pelanggan yang kita punya. Tentu saja, jika banyak pelanggan yang loyal, maka kita harus mempertahankannya. Yang kedua adalah memelihara hubungan dengan pelanggan. Tentunya hal ini juga sangat perlu untuk membenahi hubungan yang terjalin antara produsen serta konsumennya, karena mereka sama-sama memberi dampak baik bagi keduanya. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan begitu, perusahaan akan dipercayai oleh pelanggan dan pelanggan akan memberi ekspektasi yang besar pada perusahaan. Mereka bisa saja menunggu produk-produk selanjutnya yang lebih mantap lagi dan mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.